Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurfi dengan NIM 4312010144. Di sini saya akan membacakan modul ke-11 untuk memenuhi tugas besar 2 kewarganegaraan. Ketahanan nasional ditinjau dari sudut terminologis. Pengertian geostrategi dalam konteks kewilayahan Indonesia bisa bermakna sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Adapun yang menjadi latar belakang dari pengertian di atas yaitu bahwa Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Didapat dari Malkian Alfani Awet Pensait. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan kebijakan. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi. Geostrategi juga untuk mewujudkan, mempertahankan, dan integrasi bangsa di dalam masyarakat menjemuk dan heterogen. Di tempat awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kazelan, dan sebagainya. Adapun fungsi dari geostrategi yaitu daya tangkala ketahanan. A-nya ideologi, B-nya ketahanan politik, C-nya ketahanan ekonomi, D-nya ketahanan sosial budaya, E-nya pertahanan dan keamanan. Kedua, pengarahan potensi. Yang ketiga, menyatukan pola pikir dan tindakan. Sedangkan sifat geostrategi yaitu 1. Menunggal, 2. Mawas ke bawah, 3. Kewibawaan, 4. Berubah menurut waktu, 5. Tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan, 6. Percaya diri pada diri sendiri, 7. Tidak tergantung pada pihak lain. Konsepsi dasar geostrategi yaitu Astagarata, yang kedua Morgantia, yang ketiga Atmahan, yang keempat Klein, yang keempat Klein. Terusnya implementasi bidang politik. 1. Menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perundingan internasional. Yang kedua, politik bebas dan aktif. Yang ketiga, banyak kasus diintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, sistem politik yang demokratis. Yang kelima, sistem birokrasi yang efisien. Implementasi bidang ekonomi. 1. Kebijakan fiskal. 2. Industri berbasis sumber daya alam dalam negeri. Yang ketiga, swasembada. Yang keempat, iklim investasi pangan. Yang kelima, ekonomi kerakyatan. Yang keenam, mengurangi campur tangan pemerintah. Yang ketujuh, sistem ekonomi yang sehat, transparan, dan efisien. Implementasi bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan HDI Indonesia, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. 2. Wajib belajar. 3. Penataan ruangan. Keempat, meningkatkan disiplin masyarakat. Kelima, meningkatkan peranan perempuan dalam segala kehidupan. Yang keenam, meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas pendidikan agama. Yang implementasi di bidang hukum. 1. Profesionalisme aparat penegak hukum. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, kesadaran HAM. Yang keempat, pengembangan budaya hukum. Yang kelima, proses peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Berikutnya ada pembahasan. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan beberapa periode lalu dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Tidak hanya itu saja, tak kala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik, maka serentak pula lah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan dimanapun di forum internasional. Disitulah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional yang sekaligus apabila kita sekalian sadar seharusnya menjadi pelajaran berharga. Apabila dikehendaki agar hal itu tidak akan terulang lagi, maka jangan sekali-sekali memberi peluang pada anasir-anasir pemecah peluang untuk berkesempatan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan nasional. Sentimen sara yang membabi buta harus ditiadakan. Yang mayoritas harus berlapang dada, sedangkan minoritas harus bersikap profesional tanpa harus mengerut dada. Sekali lagi, terbukti bahwa pemimpinan yang kuat dan disegani serta mengenal betul watak dari bangsa Indonesia amatlah diperlukan.
Di lain pihak, masyarakat perlu menjadi arif serta pandai menahan diri di dalam menghadapi provokasi maupun rongrongan atau iming-iming melalui money atau politik atau atas dasar-dasar ancaman yang laten terutama dalam bentuk sara. Maka geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keulatan dan pembentukan ketanggulangan bangsa dan negara. Kedua, kualitas yang harus dibangun dan dimanfaatkan secara konsisten itu tidaklah hanya ditujukan kepada individu warga bangsa, akan tetapi juga kepada sistem, lembaga, serta lingkungan. Disintegrasi bangsa secara harfiah bermakna hilangnya kaitan integratif antara unsur-unsur kekuatan bangsa sehingga hubungan menjadi longgar, dan pada gilirannya azas kekeluargaan ditinggalkan selama periode antara menjelang pemilu 1949 hingga selesainya SUMPR merupakan periode di dalam mana para elit politik mendemonstrasikan secara vulgar cara-cara menyulut disintegrasi bangsa. Terlalu salahkan kalau pengikutnya masing-masing menyanyikan irama serupa. Bila dilihat dari segi geopolitik dan geostrategi, maka anasir disintegrasi dapat dibedakan antara anasir luar dan dalam negeri. Pertama, anasir luar. Sejak sirnanya Uni Soviet Barat muncul sebagai pemenang ideologi dan sekaligus merasa sebagai pemenang budaya dalam suasana euforia semacam itu, muncullah keyakinan dalam masyarakat Barat bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah superior dan harus dipaksakan ke seluruh jagat raya dalam rumusan bahwa sistem nilai yang mereka anut memiliki kebenaran dan karenanya juga validasi universal. Sebagai contoh, salah satu tujuan strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik adalah mendorong dan mendukung proses demokrasi. Tentu saja demokrasi sesuai dengan yang berlaku di sana. Ini adalah bagian dari dokumen Pentagon yang logikanya hanya berwarna militer. Barang tentu tujuan itu dapat dijabarkan melalui tindakan nyata dalam bentuk terbuka maupun tertutup, subversi dengan menghalalkan segala cara, dan yang paling murah dan kecil resiko fisiknya adalah melalui uang. Dua, anasir dalam. Modernisasi di segala bidang ternyata telah memperlebar irisan pemilihan sosial cleavage atau di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran dan obsesi para pendiri republik, mulai dari pemilihan bahasa nasional yang bukan berasal dari bahasa daerah suku yang mayoritas dapat merupakan unsur integratif karena tidak lagi suku bangsa ini. Kita harus selalu ingat dan waspada bahwa bangsa kita bernegara adalah berkat kesepakatan, karena itu tidaklah terdapat apabila demi kemajuan demokrasi agar mendapat pujian dari luar negara, semua kesepakatan diabaikan. Kesimpulannya, dengan memahami anasir-anasir dalam dan luar negeri seperti diuraikan di atas, maka hal yang paling berbahaya bagi Indonesia adalah apabila anasir dalam ditumpangi oleh anasir dari luar. Ada semacam kecurigaan bahwa hal itu bisa terjadi setiap saat apabila kondisi di dalam negeri diwarnai oleh konflik politik berkepanjangan dan rule of law tidak berjalan. Memahami itu semua, maka diperlukan satu strategi pembinaan masyarakat. Terima kasih.